kepada Al-Khaliq, yang dinisbatkan kepada Khaliq, kepada Allah, tentu lebih utama daripada sesuatu yang dinisbatkan kepada makhluk. Allah Ta'ala fadhkuruni azkurkum. Allah Ta'ala maha mengingat. Kita mengingat Allah, Allah ingat kepada kita. Jawabannya ngono. Dawuh Lisan Ali Ad-Daqqaq sing alim, fastahsanahu. Istilahnya bahasa kasarane bagus mangkono. Istilah fastahsanahu dicempoli ngene umpamane. Eco iki saya Masya Allah. Jadi kita ini bersyukur sekarang, alhamdulillah. Bahagia kita membaca aurat Ratibul Haddad sing fadilahnya Masya Allah, insya Allah dibahas tiap majelis, bukan pernah rampung fadilahnya Ratibul Haddad, sampai disebutkan banyak syarah-syarah syuruh Ratibul Haddad. Ini wong alim-alim gawe syarahnya Ratibul Haddad. Mudah-mudahan kita besok dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibul Ratib, bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek bareng Habib Abdullah Al-Haddad wis pasti bareng rombongan ini Kanjeng Nabi, pasti wis dak ate diragukan. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad niku dawuh, "Ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju an qad amiltu biha." Tidaklah sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mengkorok. Tidaklah sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah mensunnahkan, kecuali aku iki mengharap-harap, wa arju kita wadu'i ya Allah ada. Aku mengharap, aku kepingin, aku wis ngelakoni sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika menjelang meninggal dunia Abdullah Haddad itu rambutnya agak panjang. Abdullah Haddad kayak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bayangkan 4 tahun sudah matanya diganti sama Allah Ta'ala dengan Ainul Basirah, boten saged meningat tapi saged hafal Al-Quran. Ya Allah, saged hafal Al-Quran, saged niki, saged Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Berkati Allah, berkati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkati wong tuwa ni, berkati guru-guru. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, kita umat manusia niki, kita ini semua hamba Allah. Kita hamba Allah Ta'ala niki mesti kudu nyontoh Kanjeng Nabi sing paling istimewa. Kanjeng Nabi niku pemimpin manusia dan pemimpin kemanusiaan. Paling cintanya, paling sayangnya, paling saknone nang manungsa kabeh. Sing boten Islam niku oleh rahmati Kanjeng Nabi Muhammad, apa maning umate Kanjeng Nabi sing memeluk agama Islam. Makanya sing sakno nang manungsa, sing sakaken, sing duwe ati rahmat, sing duwe ati niku tulus nang manungsa. Karena dunia ini sepi, tidak ada sebetulnya apa-apa yang kita bisa harapkan dari dunia kalau kita ini tidak dekat dengan kebaikan. Sehingga orang senang urip nang dunia dan bahagia. Itu sebenarnya kalau kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kudu dekat melalui pintunya Rasulullah. Untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kudu dekat dengan pintunya ulama-ulama pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Wong niki saiki wong nggih sak sugi-sugine wong, sak seneng-senenge wong niku sampai tinggal apa sing garakno dhek seneng? Pasti kesenangannya tergantung hatinya. Kalau hatinya
dia kesenangannya pasti dia senang kepada kebaikan. majelis-majelis yang baik, ilmu. Kayak niki sampai seneng rotibul hadat, seneng sholawat. Iku mboten gelem pisah daripada majelis-majelis yang baik. Bukan kesenangan itu ada di mall, kesenangan itu ada di kantor, kesenangan itu ada bersama orang-orang banyak kita, bukan, banyak pengikutnya, bukan. Bahkan di surga pun para sahabat wong sing mulia Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi niku merasa boten girang, boten silo dengan kenikmatan dunia, melainkan senang masuk surga karena di dalam surga ada kekasihnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan surga boten enten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepi, boten nikmat enten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmat surga niku lho kangen karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga itu setiap saat, setiap waktu rindu dengan Rasulullah SAW. Karena nopo surga niku tambah luas. Ketika nopo malaikat itu maca sholawat. Tiap kali maca sholawat niku zikiri malaikat niku sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Ngangge fi'il mudhari sing kata dulu ala istimrar, terus menerus, boten shollau atau qad shollau, telah sholawat dan sungguh telah sholawat, tetapi senantiasa bersolawat, sehingga sholawat itu adalah ibadahnya para malaikat. Lah para malaikat ini berada di surga, mereka membaca sholawat, sehingga surga itu kangen dan rindu kepada baginda Nabi kita Muhammad. Sampai dikatakan seandainya bukan karena takdir Allah dan Allah mencegah, maka niscaya surga itu keluar nang bumi untuk mendatangi nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga itu nang marani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kangen. Nah surga itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah. Surga itu saged ngomong. Ketika Allah Ta'ala menciptakan surga, suruh berbicara surga. Apa yang dikatakan surga? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Panjenengan dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten jaluk, langsung ditakdirkan sama Allah. Niki panjenengan kudu yakin bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ayo kita senangkan hati Rasulullah SAW. Kita banggakan hati baginda Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah itu suka menyenangkan hatinya umatnya, suka mendoakan umatnya, suka mengabulkan hajatnya umatnya. Pernah sahabat itu njaluk donga nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Njaluk donga, ya Rasulullah, dongakno kula, ya Rasulullah, dongakno kami niki, ya Rasulullah. Niki diriwayat dalam Ibnu Majah, dalam sunannya, di sunan ini. Sahabat iki njaluk donga nang Kanjeng Nabi dongakno. Allah, Kanjeng Nabi donga, Allahumma ighfir lana warhamna warḍa 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannah wa najjina minan nar wa aslih lana sya'nana kullah. Sahabat itu koyok-koyok tambah ya Rasulullah, tambah ya Rasulullah, jadi faka'anna ma ahbabnahu an yazidana. Dalam riwayat hadisnya niku enten, ka'anna niku seolah-olah kami niki kepingin terus ya bahasanya, kepingin teman tambah ono ya Rasulullah. Rasulullah paham maksudnya tambah, dia minta doa panjang. Dawuh Kanjeng Nabi, qol awalaysa qad jama'tu lakumul amr. Rasulullah niku orangnya lembut. Dawuh Kanjeng Nabi, panjenengan njaluk tambah, bukankah wis tak kumpulno kabeh donga niku.
wis komplit. Masya Allah. Iku dongane sing tekiti niku wis komplit. Artinya ya Allah, ampuni kami, sayangi kami, ridhoi kami, kabulkanlah kami, masukkan kami ke dalam surga, selamatkan kami dari neraka, gampangkanlah, perbaikilah, lancarkanlah segala urusan kami. Niku doa Kanjeng Nabi. Tahu Nabi wis komplit kabeh. Ya Allah, ayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak punya, miskin dia, ingin menikahkan putrinya waktunya menikah, hari hanya dia waktu sebelumnya mengundang para sahabat dipanggil, di antaranya sahabat yang tak punya ini, miskin ini, dia mengundang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa karena dia orang miskin, tak punya apa-apa, fakir. Rumahnya sederhana, rumahnya biasa. Di rumahnya itu cuma dihiasi hiasan sederhana. Mungkin cuma janur kuning istilahnya ini. Cuma terus pakaiannya putrinya itu ala kadarnya. Biasa tak punya apa-apa. Pada waktu hari H melihat ya mboten enten sing teko niki sian. Biasane nek wong miskin niku nggawe hajat kadang-kadang sing teko di nek sing sugih sing ngadakno sing gak diundang teko. Saken sahabat ini akhirnya mlebu kamar mendatangi putrinya. Nah, seandainya tidak ada yang datang, nak, jangan khawatir. Abah yang akan membahagiakan kamu, nak. Abah yang akan menggembirakan kamu, nak. Katanya anaknya, putrinya yang mau menikah ini, enggak apa-apa, bah. Enggak ada masalah. Seandainya enggak ada yang datang sedikit pun, yang penting abah senang, yang penting abah bahagia. Ini anak soleha. Tiba-tiba terdengar suara Assalamualaikum. Terdengar suara salam yang tidak asing lagi oleh sahabat ini. Kemudian sahabat langsung dia menuju suara. Ternyata yang datang adalah baginda Nabi kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terperanjak kaget ini sahabat yang gak punya, yang miskin ini. Dia cium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis, bahagia, senang, gembira. Kirang buatan mufakat. Yang datang adalah Tal'ah Muhammadiyah, yang datang Sayyidul Bashar, pemimpin umat, pemimpin Nabi, manusia terbaik, Nabi kita Muhammad. Senangnya bukan main, ya Rasulullah, seandainya aku mengundang seluruh manusia yang ada di dunia ini, mereka tidak datang semua, tapi engkau saja yang datang, niscaya itu sudah cukup ya Rasulullah. Enggak perlu beliau balik, Kanjeng Nabi tak wis cukup ya Rasulullah. Rasulullah SAW menyenangkan sahabatnya. Sampean sabar di dunia begini, sampai dalam kali ini, besok panjenengan bahagia di akhirat kelak. Akhirnya datang ke putrinya mengatakan, bah, berkatnya sabar, yang datang bukan sembarangan manusia, yang datang adalah Nabi Muhammad SAW. Berkat apanya sabar. Ini Kanjeng Nabi senang menyenangkan umatnya. Alhamdulillah panjenengan tadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, cinta Rabbul Haddad, istiqomah majelis. Ini adalah hal yang sangat istimewa, yang tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Semua itu kesepian manusia. Kecuali yang berbahagia dan merasa nikmat adalah ketika bersama-sama dalam kebaikan, bersama-sama dalam keluarga, dalam suasana yang baik, bersama-sama dengan temannya, sahabatnya, bersama-sama di dalam masjid, ibadah, di rumah membaca. Ini kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Terkadang orang punya keluarga banyak, kemudian keluarganya sudah habis ya. Ada yang menikah, anaknya, kemudian dia habis, tinggal orang tuanya satu. Kalau masih punya istri, tetap dia bersama istrinya kali wong loro. Dan ini sing garano nikmat ini, bisa istiqomah berdua. Nikmat itu apa? Ibadah.
senang maca sholawat, senang ngaji Al-Quran. Jadi hidup lebih bermakna, hidup lebih barokah, hidup lebih nikmat. Gara-gara apa? Gara-gara senang majelis yang baik. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini dapat kita ambil sebagai manfaat. Mudah-mudahan Ahmad Al-Haytami Bahta ini kita doakan menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan menjadi anak yang ahli Al-Quran, anak yang menjadikan kebanggaan ayahnya Sadam dan ibunya. Mudah-mudahan diberi sehat walafiat, panjang umur di taatillah, menjadi orang alim. Saya teringat sahabat Nabi Muhammad SAW yang oleh ibunya atau orang tuanya dibawa kepada Nabi Muhammad, kalau tidak salah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ayahnya sahabat Nu'man ini ketika masih kecil, bayi dia berumur berapa hari, dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta manisan, minta kurma rutop, minta manis-manisan. Kemudian Rasulullah mengunyah dengan ludah nak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditahnik sahabat yang masih kecil bayi ini dimasukkan kurma kunyahan Nabi Muhammad SAW itu di mulut kecil si bayi, kalau tidak salah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu itu. Sehingga apa? Nu'man bin Bashir ini ketika dewasa dia menjadi akhtabun nas, sahabat ahli pidato, ahli ceramah yang kalimatnya Masya Allah berkat kanjeng Nabi Muhammad. Masya Allah. Makanya kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dari Abdullah Al-Haddad tadi, barokahnya besar ya. Tadi dikeluarkan Ahmad Haytami Mahalul Qiyamah. Mudah-mudahan dikabulkan doa-doanya orang tuanya, berkat doanya para hadirin. Mudah-mudahan keluarga diberi barokah, rezekinya lancar ya. Mudah-mudahan Abah Sadam dan panjang umur, sehat walafiat, dan semua para hadirin, termasuk majelis kangen mustaq ya, karena bulan Maulid kemarin belum ketemu, sekarang ketemu, alhamdulillah. Mudah-mudahan kumpul dunia akhirat barokah, mudah-mudahan senang bersama-sama bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi kulli niyatin salihah bi jahin Nabi sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al Ahmad Haytami bahda min ahli al-Quran, min ahli al-ilmi, min ahli al-khair, min ahli al-salah wal najah wal فتكرم عليهم وتكرمت على عبادك الصالحين بجاه سيد المرسلين اجعلنا اياهم من المقبولين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.